Ya, selamat sore Jemaat Grafe. Ya, puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama kembali hadir dalam kebaktian Minggu sore ini ya. Dan oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul kembali pada Minggu sore ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau pimpin kami untuk kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan hamba-Mu ini dapat menyampaikan dengan baik sehingga apa yang akan diberikan kepada jemaat di tempat ini itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami. Dan tentunya dapat menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih kepada Gembala yang telah memberikan kesempatan, baik Gembala Soento, Gembala Stephen maupun Gembala Andrew, sehingga saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini di tempat ini. Dan firman Tuhan yang kali ini akan saya bawakan berkaitan sebenarnya menyambung dari khotbah saya pada Rabu malam beberapa minggu yang lalu mengenai tentang kebenaran yang sejati ya. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang Mesias yang sejati. Nah, namun ayatnya masih tetap sama. Kita akan membuka terlebih dahulu dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kita boleh baca bersama-sama. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat pertama, jemaat ayat kedua, dan pas ayat ketiga kita baca bersama-sama. Oke, sudah semua ya? Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, sama-sama. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, pada waktu itu saya sudah jelaskan mengenai kebenaran yang sejati ya, bahwa mereka menolak kebenaran itu. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang mengapa mereka bisa menolak kebenaran itu dengan pola pandang seperti apa. Ya. Kalau pada saat itu bangsa Israel menolak Yesus Kristus sebagai Mesias mereka ya. Mesias kan kita sudah ketahui bahwa yang akan datang itu yang akan menyelamatkan semua orang. Nah, tema saya pada hari ini yaitu Mesias yang sejati. Maksudnya bagaimana Mesias yang sejati? Ya, sebelum kita membahas sebenarnya Mesias yang sejati itu seperti apa, kita akan mengetahui dulu pandangan pertama bangsa Israel pada masa itu. Ya, pada orang-orang pada masa itu tentang Mesias itu seperti apa. Yang pertama adalah memandang Mesias secara materialistis, ya, materialistis. Artinya memandang Mesias itu dalam sudut pandang materi. Ya, kalau kita bisa buka lagi ayatnya ada di Matius pasal 14 supaya kita paham maksudnya seperti apa. Ada dalam Matius pasal 14 ayat 19 sampai 21. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan selanjutnya dilanjutkan di Yohanes pasal 6. Di Yohanes pasal 6 ayatnya yang ayatnya yang ke-25. 25 sampai 27. Saya saja yang bacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ya, jadi dari ayat ini sebenarnya mengisahkan tentang bangsa Israel pada masa itu ya melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya, mujizat apa? Ya tadi seperti kita sudah baca, mujizat yang dimaksudkan adalah memberi makan 5.000 orang. Nah, ketika bangsa Israel melihat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka semua takjub. Ya. Mereka semua takjub melihat bahwa Yesus mampu memberi makan orang sebanyak itu gitu ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, kalau mungkin saat ini di Grave gitu ya, kita bisa, ya mungkin gembala kita bisa melakukan hal yang seperti itu, pasti nggak akan kita juga membutuhkan keuangan yang gimana ya, ya seperti kita membantu persembahan segala macam, pasti udah langsung sendiri. Tetapi enggak, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus pada masa itu sebenarnya mau menunjukkan kemesiasannya dia, mau membuktikan kemesiasannya dia, bahwa dia itu benar-benar Mesias ya. Tetapi bangsa Israel salah paham. Bangsa Israel malah memahaminya Mesias ini secara materi saja. Jadi bukan mau melihat siapa sebenarnya diri Yesus itu, tetapi mereka hanya melihat apa? Berkat yang diberikan oleh mereka, yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya dengan mujizat seperti itu. Makanya ketika di Yohanes pasal 6 ayat 25, sebenarnya di ayat 22 sampai 24 itu mereka tuh mencari. Ya Yesus bersama rombongannya itu pergi, dan mereka ternyata orang-orang banyak ini terus mencari. Nah sampai di ayat 25 ini baru lahir ketemu waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mendarat langsung ditanya sama mereka, wah akhirnya ketemu juga gitu ya sama Tuhan Yesus gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka sebenarnya bukan mau mencari Yesus karena apa? Mau mencari tahu apakah benar dia ini Mesias. Tidak. Mereka ternyata hanya ingin mencari berkatnya saja. Mereka hanya ingin mencari makanannya saja. Makanya Yesus bilang di ayat 27, bekerja kalau kamu mau dapat makan. Bukannya kamu cuma doa doang, Tuhan, Tuhan. Tuhan sendiri sudah menolak hal itu. Barang siapa ingin makan, tentu kita harus bekerja. Nah ketika kita bekerja itu kita tentu sambil berdoa, sehingga Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita ya. Dan mungkin pada saat ini datang ke gereja juga, ya kita nggak tahu, ya saya nggak bisa menjudge setiap pribadi kita, tapi kita yang tahu apakah ketika kita datang ke gereja, kita ingin berjemaat, apakah motivasi kita, apakah motivasi kita itu benar-benar ingin mengetahui siapakah Yesus itu sebenarnya, apakah sudah memahami bahwa Yesus itu benar-benar Mesias, atau hanya sekedar karena ada maunya, yaitu apa? Materialistis, ya, hal materi. Oh, karena di gereja itu bisa menggandakan uang, jadi ada orang memberikan perpuluhan digandakan, ya. Ya mungkin beberapa minggu lalu ya ketika saya khotbah di Rabu malam pun saya sudah pernah memberitahukan kepada jemaat juga. Saya pernah ketemu orang bersama dengan saudara Oila ya, kita penginjilan, dan dia bilang bahwa orang tuanya itu sedang menantikan berkat dari Tuhan. Maksudnya gimana? Dia bilang mereka sudah kasih semua keuangannya dia, dikasih ke ada suatu gereja, saya juga lupa nama gereja dan nggak perlu disebutkan, ada di Kelapa Gading, dia kasih, dan dia menantikan, katanya udah disuruh tunggu 3 bulan katanya. Nah pada saat udah genap 3 bulan, ya pas saat saya datang itu pas udah 3 bulan, tapi ternyata tidak berkali lipat ganda katanya. Tidak ada uang yang datang, tidak ada juga kunjung ada yang memberikan tender kepada orang tuanya. Lalu disitulah mereka bertanya kepada saya. Wah, saya juga kaget, memang saya sama Oila tuh kaget. Kok bisa ada sampai separah itu mengajarkan kepada jemaat tentang Yesus yang bisa menggandakan uang ke gereja dengan memberi perpuluhan. Itu Yesus yang mana? Tentu itu bukanlah Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab. Bukanlah Mesias yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa Mesias itu bukan datang untuk menggandakan uang, berkat segala macam, bukan. Tetapi itu memang salah satu ciri-ciri pada masa itu untuk menyatakan dirinya bahwa aku Mesias, aku mampu melakukan mujizat ini.
inilah tandanya aku Mesias. Tetapi bangsa Israel sendiri gagal paham. Malah dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi kita pun ketika datang ke gereja pun, ya mungkin kita berdoa kepada Tuhan, kita juga mau datang berkumpul bersama-sama di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, kita juga berdoa, Tuhan kiranya Kau berkati kami. Ya, itu nggak salah. Ya, kita tidak anti berkat ya. Setiap orang butuh berkat tentu. Karena tidak ada satupun di dunia ini orang yang tidak butuh berkat dari Tuhan. Semua butuh berkat Tuhan, tetapi konteksnya ketika kita datang berjemaat, kita datang kebaktian, sebenarnya tujuannya apa sih? Bukan sebagai suatu ritual dan suatu hal yang formalitas kita selalu datang, tetapi apa kerinduan kita untuk datang? Ya, ketika seseorang sudah sama seperti bangsa Israel ini, datang mencari Yesus karena materinya, ya lihat, akhirnya di ayat yang di Yohanes 6 ayat 25-27, Tuhan sendiri usir mereka. Tuhan menolak mereka. Mereka udah salah paham. Dan refleksinya bagi kita pada saat ini, kita datang ke gereja harus dengan motivasi yang murni. Benar-benar ingin mencari tahu Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal Dia, maka kita sudah seharusnya kita bertobat dan percaya kepada Dia. Ya, lalu selanjutnya yang kedua, pandangan Mesias yang menghibur atau entertain. Ya, kita bisa lihat di Lukas pasal 23 ayat 8. Lukas 23 ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Wow. Jadi sebenarnya bangsa Israel juga pada masa itu, ya, khususnya si Herodes ini, dia rindu ketemu Tuhan Yesus, rindu gitu ya. Rindu ketemu Tuhan Yesus, tetapi dengan motivasi ingin melihat suatu tanda atau suatu mujizat. Ya, kalau mungkin zaman sekarang, ya kalau ketika datang ke gereja ingin melihat suatu hal yang fenomena yang luar biasa gitu, yang abnormal orang bilang mungkin ya, atau yang aneh-aneh, yang supranatural juga mungkin. Ya, ya nggak salah sih kalau misalkan kita menantikan mujizat daripada Tuhan ya. Tetapi di sini konteksnya sekali lagi, ketika kita datang ke gereja, kita datang berjemaat kepada Tuhan, kita malah mengincar mujizat. Kita mau mengincar hal seperti ini, hal suatu tanda. Wow, di gereja itu keren tuh katanya. Kenapa keren? Ya mungkin di sana gerejanya itu udah kayak apa? Panggung konser misalkan. Ya saya pernah sih pergi ke tempat seperti itu, pernah. Ya datangnya ya memang megah sekali, memang megah. Ya berkelimpangan lampu segala macam. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Apakah itu sebenarnya yang Tuhan ingin nyatakan gitu ya? Makanya Tuhan sendiri akhirnya tidak memberikan tanda itu kepada Herodes. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya itu bukan mau mengenal Yesus itu siapa, tapi cuma mau lihat sesuatu hal yang bisa diperbuat oleh Yesus. Begitu juga dengan saat ini di gereja-gereja dimanapun. Jangan kita sampai ke tempat ini pun ingin mencari sesuatu hal yang di luar daripada hal yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya maksudnya gimana? Kita mencari hal yang duniawi tempat ini. Ya, mungkin kita ada yang merasa kadang jenuh, puji-pujiannya begini begitu, nggak kayak di sana. Nggak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pujian yang benar yang Alkitabiah jelas. Alkitab sendiri mengatakan ya di dalam kitab Matius, Yesus itu memuji Tuhan. Dan ketika saya mencari dalam bahasa aslinya sekalipun, dia menggunakan kata himne, humnois ya bahasa Yunaninya. Jadi bukan pujian yang praise, bahasa Inggrisnya juga pun hymn, bukan praise. Ya, jadi di situ aja konteksnya dalam memuji Tuhan pun jelas. Kenapa kita akhirnya di sini tempat ini juga memakai himne, bukan menggunakan kontemporer? Karena kita tahu di Alkitab sendiri tidak ada puji-pujian yang seperti itu. Alkitab sendiri mengatakan menggunakan hymn. Yesus sendiri memuji Allah Bapa hymn. Bisa dicek di King James juga itu menggunakan hymn. Kenapa hymn?
Ya dulu sebenarnya saya sering pernah ketika saya mengerti, sebelum saya mengerti ya kebenaran hal ini, saya pun berdebat. Kenapa? Karena masalah pujian itu ya sifatnya pribadi sebenarnya kan. Tetapi kembali lagi seperti di Roma pasal 10, kalau kita nggak mau menundukkan diri kita kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, maka lalu kita menundukkan kepada apa? Kepada kebenaran kita sendiri, dan itu jelas tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya mencari tahu, saya menggali terus. Ya saya sempat berdebat dengan orang tersebut gitu ya. Orang yang pertama kali mengenalkan kebenaran ini kepada saya debatin terus. Ya sampai akhirnya saya pun mengerti kenapa kita harus menggunakan him. Karena tidak ada musik dengan genre musik apapun yang sifatnya lebih agung daripada himne. Tidak ada moral yang lebih tinggi musik itu daripada musik himne. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, musik himne itu dinyanyikan, apakah dinyanyikan di tempat dangdutan? Apakah dinyanyikan di tempat konser-konser yang teriak-teriak gitu? Atau yang di tempat kelap-kelip malam-malam? Tidak. Himne dinyanyikan pada saat kita hormat bendera. Ya. Himne dinyanyikan pada saat apa? Presiden lewat. Himne dinyanyikan pada saat raja-raja lewat. Masakah bangsa dan raja-raja di dunia ini dinyanyikan lagu himne, tetapi Tuhan kita nyanyikan lagu yang moralnya jauh di bawah? Ini suatu hal problem. Makanya kenapa menantikan suatu hal, fenomena-fenomena yang aneh, tanda-tanda yang aneh. Ya memang terlepas daripada itu, termasuk mengenai puji-pujian, bisa ada hal-hal aneh di situ kalau kita tidak menyanyikan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tidak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus artinya apa? Sesuai Alkitab. Karena kita tahu bahwa apa? Alkitab ini hasil karya murni daripada Roh Kudus. Amin. Kita semua percaya bahwa ini adalah wahyu dan ilham daripada Roh Kudus kepada para rasul dan para nabi. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran itu? Bukan dari pengalaman hidup kita, bukan dari pandangan hidup kita, tapi apa yang Alkitab katakan. Ya banyak lagi mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara juga tahu tanda-tanda yang dimaksudkan, yang hal aneh yang mungkin saat ini juga terjadi ya. Ada yang melihat ada di awan, tanda segala macam. Banyak, bahkan sampai saya melihat ada suatu gereja yang mengizinkan anak kecil khotbah, dan itu dibilang, wow hebat, masih kecil udah bisa khotbah. Wow. Halo, apakah itu Alkitabiah? Masa mungkin anak kecil yang gak ngerti apa-apa gitu ya. Gak usah jojo anak kecil deh. Orang yang gak berpendidikan, bahkan gak mengerti firman Tuhan, mengajar di depan aja kita tolak. Betul ya? Apalagi seorang anak kecil yang mungkin baca tulis aja masih gak becus gitu loh. Masih belum bisa. Lalu kita bisa terima dia untuk khotbah. Dan itu dipandang sebagai suatu hal yang aneh, suatu hal yang entertain. Wah hebat, fenomena yang luar biasa. Bahkan sampai ada yang lebih over lagi, anak kecil bisa katanya nyembuhin orang. Saya ada lihat waktu itu videonya, touch katanya, touch, bless katanya. Orangnya mental-mental gitu. Apakah itu sesuai Alkitab? Apakah itu sesuai Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau kita baca firman Tuhan, Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu lemah lembut. Tidak mungkin roh yang lemah lembut itu bikin orang mental, nggak mungkin. Nggak mungkin roh yang lemah lembut itu membuat orang jatuh, terpelanting. Perlu ada yang jaga di belakang, nggak perlu. Itu kenapa akhirnya saya mengkritisi terus kebenaran firman Tuhan ini. Saya terus kritisi sampai akhirnya saya mendapatkan kebenaran. Wah, ternyata itu semua salah. Dan saya meninggalkan hal itu di belakang. Saya tahu itu salah. Bukan karena kebenaran diri saya, tetapi Alkitab sendiri tidak pernah menjelaskan. Ya makanya di sini Herodes sendiri minta tanda, Tuhan gak kasih. Kenapa? Tuhan bukan sedang mau mempertunjukkan suatu aksi di sini gitu ya. Bukan. Ya bahkan ada satu gereja pun, saya pernah bergereja di tempat itu. Akhirnya kami keluar, kenapa? Khotbahnya pakai sulap. Wow. Ini adalah contoh yang jelas sekali menyimpang ya. Seperti bangsa Israel pada masa itu ya, khususnya Herodes pada masa itu
ingin melihat, mencari Yesus, melihat sesuatu hal tanda. Berarti ada suatu hal yang terjadi yang luar biasa, yang aneh-aneh, yang gak pernah dilihat. Bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus pun dalam menunjukkan dirinya sebagai Mesias, dia pun tahu bagaimana dia harus menunjukkan tanda itu. Kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia dengan tulus. Bukan mau motivasinya yang lain, bukan. Murni ingin kenal dia siapa. Dan yang ketiga, yaitu memandang Mesias yang berpolitik. Ya, ada di Matius pasal 27 ayat 17. Saya bacakan. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ya, kalau kita bisa cek juga di Injil lain, hanya di salah satunya di sini yang menuliskan Yesus Barabas ya. Kenapa sebenarnya? Karena sebenarnya Matius ini mau membuat suatu perbandingan bahwa pada saat itu ada Yesus, nama Yesus Barabas, dan Yesus yang disebut Kristus itu. Artinya apa? Bangsa Israel pada masa itu sedang diperhadapkan dengan suatu pilihan yang penting sebenarnya. Mau pilih Yesus yang Barabas, yang politik. Ya, kita mesti tahu dulu siapa sih sebenarnya Yesus Barabas ini. Yesus Barabas ini kalau kita belajar tentang sejarah, kita tahu Yesus Barabas ini adalah seorang pemberontak, seorang anti Romawi yang ingin membebaskan bangsa Israel dengan pemberontakan itu, dengan perang. Ya, makanya dia akhirnya ditangkap. Ya, akhirnya dia ditangkap itu karena dia memberontak gitu, mengajak bangsa Israel untuk memberontak kepada Roma. Dibandingkan dengan Yesus yang jelas-jelas membuat mujizat, dia lemah lembut, ya, dia baik hati, seorang rabi bahkan orang bangsa Israel menganggapnya. Ternyata bangsa Israel lebih pilih mana? Yesus yang Barabas ini. Makanya jelas juga di dalam Yohanes pasal 6 yang tadi tentang memberi makan 5.000 orang. Di Yohanes 6 Yohanes pasal 6 di ayat 15-nya, di situ dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi sebenarnya Yesus pun tahu sebenarnya pada masa itu sebenarnya bangsa Israel itu pengen Yesus jadi raja. Ya, politik di sini. Jadi bangsa Israel tidak mau menerima Yesus yang menebus umatnya, Yesus yang lemah lembut, yang menyelamatkan jiwa setiap orang, tapi mereka maunya Yesus yang membebaskan secara jasmani saja. Pada masa itu dari penjajahan Romawi. Ya, mungkin bagaimana dengan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Di gereja, mungkin kita datang ke gereja saat ini, mungkin kita ada suatu pilihan. Kita ke gereja itu mau apa? Ya. Atau mungkin di luar sana kita diperbandingkan. Kalau kita pilih yang ini, kita dapat kekayaan. Kalau kita pilih Yesus, kayaknya kesempatan dapat uang banyak ini lewat. Ya mungkin kalau dalam pekerjaan bisa korupsi. Ya. Di situ diperbandingkan, mau yang mana nih? Yang menyelamatkan sementara doang, ya kita dapat uang gitu kan, kita dapat menghidupi keluarga kita mungkin dengan harta yang sementara. Ya kita mungkin bisa korupsi gitu sampai bisa selamat selama di bumi mungkin. Tapi harus korupsi. Atau mungkin karena udah lama minta Tuhan tolong berikan pasangan gitu kan. Akhirnya karena ada kesempatan di luar sana, akhirnya berpindah, bukan memilih Yesus. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mulai dari Yesus, mulai dari Mesias yang dipandang sebagai materialistis, maupun Mesias yang menghibur, dan Mesias yang berpolitik. Bagaimana kita bisa memahami ketiga-tiganya ini dan kita tidak salah paham? Ya, sebenarnya ada dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku
untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, ini sebenarnya korelasinya dengan Lukas, mengutip dari dari Yesaya pasal 61. Ya, Yesaya pasal 61 itu sebenarnya menjelaskan tentang tanda-tanda seorang Mesias. Memang pada konteks tersebut jelas Mesias itu mendatangkan suatu hal yang luar biasa ya. Dia dapat memberikan mujizat, ya, membangkitkan orang mati. Bahkan ketika Yesus ditanyai oleh kiriman orang daripada Yohanes Pembaptis pun, Yesus bilang apa? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu mau sebenarnya kenapa Tuhan bilang begitu? Karena Tuhan tahu, Yohanes Pembaptis itu tahu bahwa tanda seorang Mesias itu menyembuhkan orang sakit salah satunya. Ya. Salah satunya juga membangkitkan orang mati. Itu sebagai tanda Mesias. Ya, jadi sebenarnya memang Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias yang telah dijanjikan itu. Tetapi bangsa Israel gagal paham. Kenapa? Itu tadi kita kembali kepada yang khotbah saya itu. Karena mereka sudah mendirikan kebenaran mereka sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini kita harus memahami Mesias yang sejati itu apa sebenarnya. Ya. Mesias yang sejati yang pertama, Mesias itu menghapus dosa. Ya, makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan bahwa pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Mesias yang sejati tidak hanya berkaitan tentang hal-hal fisik materi, bukan, tetapi dia lebih kepada hal yang rohani juga. Dan bangsa Israel nampaknya gagal paham ya. Mereka hanya memahami Mesias yang datang sebagai pembebas secara jasmani, tetapi mereka sendiri tidak paham bahwa juga banyak firman-firman Tuhan yang mengaitkan bahwa Mesias itu harus datang dulu sebagai hamba. Ya, kalau kita tahu di Yesaya itu. Dan itu harus menjadi hamba itu harus, maksudnya untuk apa tujuannya? Untuk menebus dosa. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis paham. Yohanes Pembaptis mengerti bahwa Mesias, tanda Mesias pertama itu, ya, dia akan menghapus dosa dunia. Domba dikatakan di sana kan dikatakan domba. Kenapa? Karena seperti pada masa lampau di perjanjian lama, domba itu adalah lambang daripada Mesias yang dijanjikan itu. Dan kini Mesias itu sudah datang. Makanya Yohanes Pembaptis menunjuk, ya kalau kita sudah tahu tentang garis zaman, ya tentu kita paham bahwa batas dari ibadah simbolik kepada ibadah hakikat ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Dan disitulah masa ibadah simbolik telah selesai. Karena nubuat pada masa PL itu sedang digenapi pada masa itu. Bahkan sudah digenapi oleh Yesus. Sehingga kita tidak gagal paham bahwa Mesias yang sejati yang pertama apa? Dia itu menghapus dosa. Jadi bukan hanya membebaskan manusia secara jasmani, ya tidak. Tetapi terlebih lagi membebaskan manusia dari dosa. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, nah ini salah satu ayat yang sering juga disalahartikan dan disalahpahami oleh banyak orang di luar sana. Ya, saya bacakan, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Banyak orang yang mengartikan ayat ini sebagai hal yang jasmania sifatnya. Ya, saya sering berdebat juga oleh orang-orang bahkan oleh kalangan saya dulu. Mereka mengaitkan ini sebagai janji kesembuhan total seorang Kristen. Namun pada faktanya, kita semua di sini tentu sadar, dalam keadaan sadar datang ke tempat ini. Kita tahu di rumah sakit itu nggak cuma orang non Kristen saja, tapi banyak juga orang Kristen. Lalu ayat ini gagal. Apakah Tuhan tidak mengenapi ayat ini? Tentu saja tidak. Karena kita sudah mungkin salah menafsirkan
tanpa melihat konteks dari ayat ini, tidak ada di dalam ayat, bahkan di dalam perikop ini tidak ada membahas sebenarnya tentang kesembuhan jasmani. Yang dimaksudkan jelas sekali ya di frasa pertamanya, ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi apa yang sedang dipikul oleh Tuhan? Itu dosa kita. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Yesus ketika di kayu salib memikul segala dosa kita. Nah, dosa itulah sebenarnya yang menyebabkan apa? Sakit, penyakit dan segala macam. Itu adalah akibat dari dosa. Tetapi justru kalau kita pahami ayat ini lebih dalam lagi apa? Yesus bukan sekedar menyembuhkan penyakit itu, bukan. Tetapi inti daripada yang menyebabkan penyakit itu apa? Dosa. Jadi sebenarnya yang sedang Tuhan sembuhkan di sini apa? Penyakit rohani itu, yaitu dosa. Dosa yang penyakit rohani itu menyebabkan setiap orang pun bisa jadi sakit secara jasmani. Makanya saya pun tidak menolak secara penuh gitu, maksudnya bahwa Yesus akan menyembuhkan kita secara 100% enggak. Karena kita perlu pahami lagi secara dispensasi. Sebenarnya pada masa Yesus Kristus datang, ya pada masa itu, ketika bangsa Israel menerima mereka, maka nggak lama masuk masa kesusahan besar Yakub atau yang kita kenal sebagai tribulasi, dan setelah itu masuk kepada kerajaan milenium. Ya kita nggak tahu berapa lama transisinya, tetapi yang kita dapat pahami nampaknya sepertinya tidak terlalu lama gitu ya. Karena kan 1 kali 7 masa gitu ya. Jadi sebenarnya klaim mengenai kesembuhan total ya kita pun akan terima itu. Kapan kita akan terima kerajaan milenium? Yaitu kerajaan di mana Yesus sendiri yang memerintah di muka bumi ini. Kita tidak akan sakit. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus pada masa itu, ya artinya sudah di rapture terlebih dahulu, ya sudah menerima upahnya di bema, itu akan turun bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama Tuhan. Disitulah kita sudah diberikan tubuh kemuliaan, dan disitulah jelas, ya dan amin, bahwa kita tidak akan sakit lagi. Jadi konteksnya kita mesti pahami. Banyak orang asal saja menafsirkan firman Tuhan, akhirnya mendirikan kebenaran sendiri dan gagal paham. Akhirnya kita menjadi salah, keliru. Makanya banyak orang juga tanya, katanya Yesus menyembuhkan, katanya orang sakit, orang Kristen nggak mungkin sakit. Kok buktinya banyak yang sakit, kok buktinya banyak yang mati. Dan gak sedikit banyak orang yang kecewa, yang jadi murtad, tanda kutip, ya memang maksudnya, ya kita gak tahu benar-benar udah tobat atau belum mereka. Tetapi tanda kutip murtad, karena katanya kecewa, Tuhan Yesus gak nyembuhin orang tuanya, Tuhan Yesus gak nyembuhin anaknya. Karena sebenarnya janji di ayat 24 ini bukan mengenai masalah jasmani, tetapi hal yang rohani, lebih dalam daripada jasmani. Kesembuhan secara rohani apa? Kesembuhan manusia dari dosa. Kalau secara jasmani kita masih ada dokter. Masih ada dokter yang bisa sembuhin kita, obat-obatan, teknologi, segala macam. Tetapi apakah semua itu mampu menyembuhkan masalah yang terutama dalam kehidupan setiap manusia, yaitu dosa, penyakit rohani kita? Tidak. Makanya karena Tuhan tahu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menyembuhkan penyakit rohani ini, Dia yang datang, Dia yang selesaikan, Dia yang sembuhkan. Melalui dirinya menjadi korban di atas kayu salib. Sehingga kita memahami tadi tidak lagi secara materialistis, tidak memahami lagi sebagai entertain atau politik. Kita memahami secara rohani semua, bahwa Mesias sesungguhnya yang sejati itu pertama kali datang untuk menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita, dari penyakit rohani kita, yaitu dosa, yang akan menebus, yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Dialah anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, ya ini mungkin ayat yang familiar buat kita semua, tetapi saya akan bacakan lagi. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Mesias yang sejati itu datang bukan untuk membebaskan secara jasmani, tetapi apa dikatakan? Mendamaikan. Mendamaikan siapa? Mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Karena apa? Karena kita sudah berdosa, sehingga perlu didamaikan melalui darahnya di atas kayu salib. Itulah kita didamaikan oleh Bapa. Sehingga ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Bapa, kita di aras putih, kita termasuk orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Nanti ketika kita diadili di tata putih itu, di aras putih ya, tata putih itu, yang Allah Bapa lihat itu bukan kita.
tetapi Yesus. Makanya selalu di dalam surat-surat Rasul Paulus dikatakan di dalam Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya saat itu juga kita sudah di dalam Kristus. Tadi ada lagu ya, lagu yang kita sudah nyanyikan. Tadi lagu apa itu ya? Ini katakan apa? Kita sudah di dalam Kristus. Ya. Maksudnya apa? Jadi ketika Yesus, ketika Allah Bapa itu menghakimi, yang dilihat bukan kita, tetapi Yesus Kristus. Kenapa? Kita di dalam Yesus. Jadi yang dilihat ya Yesus. Karena kalau kita sendiri yang diadili, wah, udah pasti nggak akan selamat. Makanya barang siapa yang akhirnya keluar daripada Yesus, artinya murtad gitu kan, keluar daripada Yesus, ya Allah Bapa lihat langsung dia, oh dia berdosa, nggak ada darah penebus di situ, nggak ada darah penebus yang menutupi. Ya oleh karena itu, Mesias yang sejati adalah Mesias yang menghapus dosa dunia, yang menyembuhkan penyakit rohani kita, yaitu dosa, dan menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman. Ya di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya sebenarnya detail lebih panjang ya. Ya kita bisa lihat di King James, yang mungkin yang belum terlalu paham dalam bahasa Yunani, kita bisa lihat King James itu lebih paham. Dikatakan di situ, tetapi yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya kalau nggak salah kurang lebih begitu, ada tambahannya seperti itu. Yang sebenarnya bukan tambahan, maksudnya yang skrip aslinya. Cuman ini kita tahu bahwa kita sendiri ada LAI pakai CT campur TR dan teks lain sehingga bisa jadi beragam. Ya artinya apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Artinya setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Mesias, bertobat dan percaya kepada Dia, tidak akan lagi menerima hukuman. Makanya selalu ya di tempat ini setiap gembala selalu menanyakan, siapa yang yakin kalau mati masuk surga? Karena semua ayat-ayat ini membuktikan bahwa setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, tidak akan ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Artinya kita semua sudah dipastikan tidak akan menerima hukuman kekal itu, kita tidak akan masuk neraka. Nah bagaimana dengan kita sekarang saat ini? Masihkah kita mau memahami secara materialistis, secara entertain atau berpolitik, atau kita mau memahami secara rohani bahwa Mesias sebenarnya sudah datang, Dia yang telah menebus dosa kita. Mungkin di tempat ini mungkin masih ada yang belum dengan sepenuh hati, saya nggak tahu, meyakini bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini waktunya yang tepat, jangan lagi ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu setelah kita kebaktian ini apakah masih akan tetap hidup, kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin ntar malam kita tidur besok nggak bisa bangun pagi, kita nggak tahu. Ya, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita ketahui. Ya mungkin bahkan ya kita sendiri ya ada kejadian kemarin saudari kita ya, adik kita yang kita kasih itu, yang saudari Mita sampai lagi tidur bisa jatuh, kita nggak ada yang tahu loh. Itu hal-hal yang kita tidak bisa duga. Siapa tahu tiba-tiba orang tidur terus jatuh sampai jadi patah tulang. Kita nggak tahu. Oleh karena itu pada saat ini firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita, marilah, mungkin masih ada yang belum dengan sepenuh hati bertobat dan percaya. Saat inilah waktunya kita memastikan keselamatan hidup kita, pola pandang kita, pola pikir kita memandang Yesus bukanlah secara jasmani. Memang betul, sekali lagi Yesus itu mampu mengadakan segala sesuatu, Yesus mampu melakukan mujizat. Tetapi bukan itu yang kita cari, tetapi pengenalan kita akan Dia, itulah yang seharusnya
kita kejar. Pengenalan akan Tuhan bagaimana? Kalau pada masa itu Yesus hidup secara jasmani juga di muka bumi sehingga orang tinggal datang kepada dia, betul. Terus bagaimana dengan kita? Kan Yesus sudah kembali. Ya melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Makanya kalau orang udah gak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan susah. Tapi kalau kita masih benar-benar percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, satu-satunya wahyu daripada Allah, maka tentu untuk kita mengetahui kehendak Tuhan, pengenalan akan Tuhan, semua melalui Alkitab ini saja. Untuk hal-hal yang lain, mungkin ya pengetahuan-pengetahuan yang di luar daripada Alkitab itu hanya sekedar menunjang. Ya. Menunjang bukan berarti wajib. Karena kita tahu Alkitab itu udah komplit, udah cukup. Ya. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Oleh karena itu perlulah kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu dalam memahami firman Tuhan ini sekali lagi bukan dengan cara pandang bangsa Israel. Lihat sampai saat ini bangsa Israel sendiri bersikeras tidak mau menerima bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Ya bahkan ya setiap sekali saya ikut blog kelas juga pernah dijelaskan ada fenomena yang unik. Ya, rabi-rabi pada mungkin tahun-tahun 98 atau 2000, saya agak lupa tahunnya waktu itu dibilang. Yang jelas di situ dikatakan kan ada nubuatan bahwa Mesias itu akan menunggang keledai muda yang ya keledai muda gitu ya. Akhirnya diperdebatkan dalam kalangan Yahudi. Mereka bagaimana mungkin bisa naik keledai lagi zaman sekarang? Akhirnya ada rabi yang bilang katanya apa? Itu limusin. Wow. Karena apa? Menafsirkannya, memahami firman Tuhannya, bukan lagi pakai pola pikir yang Alkitab itu sendiri katakan, tetapi pola pikir mereka mau mengkontekstualisasikan dengan cara pandangnya mereka. Ya ketika kita memahami dispensasi zaman, maka kita akan bisa memahami firman Tuhan dengan tepat, dengan benar. Karena kita tahu, ya tentu Mesias sudah datang sehingga ayat itu kita katakan itu sebagai nubuatan pada masa itu Yesus akan datang seperti itu, dan itu sudah digenapi. Dan bagaimana dengan konteks kita sekarang? Sekali lagi saya ingatkan, kita harus mengenal Tuhan dengan baik, bukan melalui hal-hal di luar sana yang pengalaman orang ini, pengalaman orang itu, bukan. Karena pengalaman setiap orang itu sifatnya subjektif, dan latar belakang setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menjadikan itu sebagai landasan kita untuk mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan kita adalah secara pribadi dengan firman-Nya. Lalu dengan apa? Yaitu dengan pengajaran firman Tuhan, bukan dengan hikmat kita sendiri. Jujur saja kalau misalkan saya katakan secara pengalaman pribadi saya sendiri, pasti juga bakal banyak orang juga di tempat ini yang menolak, nggak mungkin begitu segala macam. Karena apa yang saya alami belum tentu Bapak Ibu jemaat Tuhan alami. Begitu juga sebaliknya, apa yang Bapak Ibu jemaat Tuhan alami belum tentu saya alami. Kenapa? Karena kita semua mempunyai masalah pribadi masing-masing yang berbeda. Sehingga itu sangatlah tidak fair kalau kita berikan standar itu kepada orang lain juga. Kamu harus sama kayak saya. Tetapi ada satu hal yang bisa kita bilang fair. Ada satu hal yang bisa bikin semuanya itu jadi pas, yaitu apa? Ini standarnya. Apa yang dikatakan di Alkitab inilah, itu yang kita pahami. Apa yang dikatakan di Alkitab ini, itu yang kita percayai. Yang di luar daripada ini, ya jelas kita tolak. Sehingga apa yang kita renungkan setiap hari pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita alami. Banyak orang yang mengatakan kepada saya mengalami begini, mengalami begitu. Tapi apakah sesuai dengan firman Tuhan? Oh sesuai katanya. Sesuainya bagaimana? Saya mungkin menerima suatu tanda caranya begini. Mungkin dengan kesembuhan ilahi. Ya oke lah, mungkin secara pribadi kamu menerima kesembuhan. Tapi apakah itu bisa kita ajarkan orang lain? Enggak. Hanya kita dan Tuhan yang tahu.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan saya. Makanya banyak orang di luar sana ya itu tadi entertain, menggembor-gemborkan. Oh, di tempat saya pernah dengar ada gereja yang mengklaim di sini ada mujizat katanya. Di sini ada mujizat. Jadi seolah-olah hanya di gereja dia saja yang ada mujizat, di gereja lain nggak ada mujizat. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu hanya memberikan tanda mujizat kepada gereja dia saja. Ya mungkin memberikan tanda, ya mungkin ya Yesus yang lain berarti. Karena pada masa ini Yesus tidak memberikan lagi tanda-tanda lagi seperti itu. Karena sekali lagi kita harus pahami, Yesus memberikan tanda itu sebagai bukti dia Mesias. Jadi nggak perlu lagi kita minta tanda, oh Tuhan kalau emang kau Tuhan. Enggak. Tuhan udah kasih firman-Nya kok. Apalagi yang dikasih tanda. Kalau dikasih tanda berarti Tuhan menambahkan lagi firman-Nya. Sehingga pada saat ini marilah kita bersama-sama kembali memahami semua yang Tuhan telah lakukan kepada kita itu dengan firman Tuhan secara rohani. Kita pandang Yesus secara rohani, bukan hanya sekedar secara fisik. Memang betul kelak Yesus pun akan datang kembali menjadi raja bahkan secara fisik di muka bumi ini. Tetapi itu nanti. Tetapi yang sudah terjadi adalah Yesus sudah datang untuk menebus dosa kita. Maukah kita bertobat dan percaya kepada Dia? Oleh karena itu saya harapkan jikalau nanti ada panggilan juga, saya harapkan yang mungkin belum menyatakan iman, bolehlah saat ini mungkin. Saya tidak memaksa, tapi ya jangan dipaksa sama kok iman, enggak, saya enggak mau bilang begitu juga. Atau dipaksa sama itu yang tadi pokok, enggak. Itu murni dari keridhaan hati kita, bahwa kita menyadari, ya saya percaya bahwa Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya, saya mau percaya dan bertobat kepada Tuhan. Saya mau bergabung dengan jemaat tempat ini. Saya mau dibaptis. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai saat ini jangan kita pun ikut salah paham sama seperti bangsa Israel, salah memahami Mesias yang sebenarnya Mesias itu sudah datang. Oleh karena itu, sekian firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Ya, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kiranya ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dapat mengoreksi kehidupan kami, dan juga meneguhkan, menguatkan iman kami tentunya dalam berjalan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan terus tuntun kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami, yang sudah ada dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami terus kepada kebenaran-Mu yang sejati, sehingga kami dapat mempraktekkan segala firman-firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.